Ya Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa sayyidil khashi'in Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah subuh insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan dan rasa syukur. Alhamdulillah, pada subuh hari ini saya diamanai untuk menyampaikan satu tema berkaitan tentang masalah salat dan khusyuk dalam salat. Ya. Itu ada kaitannya, saya lihat tema disampaikan untuk dijelaskan kepada jamaah sekalian. Pertama, sebelum masuk kita kepada pembahasan tentang khusyuk, kita lihat dulu tentang bagaimana kedudukan salat itu sendiri. Karena ini juga salah satu hal yang bisa memotivasi kita untuk khusyuk dalam salat. Kalau kita tahu bagaimana mauqifnya ataukah kedudukan dan statusnya salat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pertama kita sama-sama tahu bahwa salat ini adalah merupakan salah satu rukun amaliyah daripada agama Islam yang paling utama dan paling afdal dibandingkan rukun-rukun yang lain. Jadi dari semua rukun Islam yang ada, setelah dua kalimat syahadat, salatlah yang paling utama dan paling memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan yang lain. Kita lihat hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, bunyal Islam ala khams, syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Nanti berikutnya adalah wa ita'iz zakat. Puasa, haji dan menunaikan zakat itu berada pada urutan setelah pelaksanaan salat. Kemudian banyak hadis ya yang menjelaskan tentang status dan kedudukan salat, termasuk umpamanya hadis yang menjelaskan bahwa salat ini juga termasuk tian agama. Adapun hadis yang menyatakan as-salatu imaduddin, faman aqamha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Ini Quran, saya tidak menjumpai nasnya yang berbunyi seperti itu. Yang adanya nasnya itu adalah rasul amri kulli al-islam wa umuduhu as-salah, ya. Yang ada nasnya dari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi yang mengatakan wa umuduhum as-shalah, tapi nas hadis yang mengatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din, ya. Secara sempurna saya tidak menjumpai. Dan yang paling penting dari semua itu jamaah sekalian, bahwa dari semua ibadah yang kita lakukan, ya, dari semua ibadah yang kita lakukan nanti di hari kemudian
yang pertama dihisab dan diperhitungkan adalah salat. Nah, ini barangkali ini hadis ini cukup untuk membuat kita kemudian tersentuh untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas salat kita. Karena zakat dipending, ya, haji kita dipending, infak kita dipending, semua. Yang pertama diperiksa adalah salat. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu as-salah. Yang paling pertama diperiksa adalah salat, bukan umrah, bukan haji, bukan zakat, bukan infak. Pokoknya salat yang paling pertama diperiksa. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, fa in saluhat, jadi kalau salat kita ini alhamdulillah sempurna, ya, sempurna, tidak ada kekurangan, maka Rasulullah mengatakan faqad aflaha wa najah. Jadi orang yang sudah sempurna salatnya, pelaksanaannya ya termasuk juga dalam artian tidak ada bolong-bolongnya ya. Semuanya salat maghrib bagus, salat isya tapi subuhnya ketiduran. Nah, ini termasuk tidak sempurna salatnya. Jadi orang paman saluhat, ketika salat kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, faqad aflaha wa najah, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, ya. Siapa orang-orang yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, adalah mereka-mereka yang khusyuk dalam salatnya. Sehingga saya biasa mengatakan kita ini kalau standarisasi orang-orang yang beriman yang kita kumpulkan yang ada dalam Al-Quran, mungkin kita ini belum termasuk dalam kategori yang memiliki iman yang sempurna. Karena salah satu ciri-cirinya orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di suratul Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Muncul pertanyaan, siapa orang-orang beriman? Allah jelaskan pada ayat berikutnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau ini salah satu dijadikan standarisasi tentang keberimanan seseorang, orang-orang yang khusus salatnya, kira-kira bagaimana kita ini? Ya, mungkin presentasi yang termasuk dalam orang-orang yang beriman sesuai dengan standarisasi ayat tersebut sangat sangat sedikit. Tapi suatu keberuntungan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghakimi kita disebabkan karena kurangnya khusyukan yang kita lakukan dalam salat. Ya. Makanya dalam suratul Ma'un itu Allah mengatakan alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Semua ulama sepakat dalam penafsiran ayat ini bahwa yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun adalah mereka-mereka yang menunda-nunda waktu salat. Umpamanya masuk waktu duhur ditunda-tunda, ditakhir sampai masuk waktu asar dia tidak melaksanakan salat. Ataukah mereka-mereka yang memang sama sekali tidak melaksanakan salat. Ya. Karena andaikan Allah mengatakan dalam Al-Quran alladzina hum fi salatihim khashi'un, ini berbeda-bedanya antara huruf an dengan fi, ya. Kalau Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim, mereka-mereka yang di dalam salatnya khasyum, maka kita akan dikena fawailul lil musallin. Maka kita salat tetap dapat tetap dapat ancaman, karena Allah mengatakan umpamanya fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim, ya. Maka kita tetap mendapatkan ancaman dan hukuman dari Allah. Tapi Allah mengatakan alladzina hum an salatihim, celakalah mereka-mereka orang yang salat tapi salatnya ditunda-tunda, diundur-undur, bahkan mereka-mereka yang sama sekali mungkin tidak melaksanakan salat. Kemudian Rasulullah mengatakan wa in fasadat, tapi kalau salatnya rusak, ya, faqad khaba wa khasir. Jadi tolak ukurnya adalah pertama adalah salat. Ini hadis, ya. Cukup hadis ini yang kemudian memotivasi kita untuk melaksanakan salat dan memperbaiki kualitas salat kita, karena bukan main. Setelah salat diperiksa ternyata tidak sempurna, ternyata rusak, banyak kekurangan yang dimiliki oleh salat kita, maka Allah tidak akan lanjutkan pemeriksaan pada permasalahan yang lain. Kan Rasulullah sudah mengatakan faqad khaba wa khasir, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang
termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian selanjutnya, dalam agama kita, jamaah sekalian, satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakilkan kecuali salat. Salat tidak bisa diwakili bandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya ibadah salat itu adalah satu-satunya salat yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain dan tidak bisa ditinggalkan dan tidak ada alasan untuk meninggalkan. Berbeda dengan ibadah lain. Ibadah puasa bisa saja kita tidak melaksanakan ibadah puasa kalau apa? Sakit dan musafir. Tapi puasa, tapi salat tidak boleh kau mengatakan, kenapa tidak salat? Saya tidak salat, saya lagi sakit. Tidak ada. Kenapa tidak salat? Saya tidak salat karena saya lagi musafir. Tidak. Puasa boleh diberikan keringanan untuk kemudian tidak melaksanakan ibadah puasa bagi orang yang sakit, diberikan keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang musafir. Tapi salat tidak ada alasan untuk kemudian meninggalkan ibadah selama seseorang sudah balik dan sudah mukallaf dan sudah diketahui hukum wajib melaksanakan salat bagi laki-laki, maka pada waktu itu dia tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Ya, berbeda dengan perempuan ya, karena memang ada waktu-waktunya di mana ya perempuan diharamkan untuk melaksanakan salat. Kalau laki-laki tidak. Kita mengatakan apa? Kita mengatakan, Ustaz, saya tidak bisa salat, saya di rumah sakit ini. Lagi apa namanya, lagi diimpus, kemudian saya tidak bisa bangun dan ranjang saya tidak mengarah ke kiblat dan tidak ada yang bisa membantu saya untuk mengarahkan ke kiblat dan saya juga tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum. Salat sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang bisa kita lakukan. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Dia mengatakan pakaian yang saya pakai, sarung yang saya pakai kotor Ustaz dan tidak bisa tidak bisa diganti dengan yang bersih, tidak ada yang bisa gantikan salat dalam keadaan kondisi dan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Yang penting jangan meninggalkan salat. Tapi ini suatu hal yang sangat disayangkan jamaah sekalian, karena coba bagi kita yang pernah jalan-jalan ke rumah sakit, menjenguk orang-orang yang sakit, coba yang lihat 99,9% yang sakit di rumah sakit itu tidak ada yang salat. Ya. 99,9%, kalau ada mungkin berapa itu sisanya persennya tadi itu yang melakukan salat. Ya. Tapi biasa juga saya perhatikan lagi, bagaimana bisa ini orang-orang sakit salat? Karena orang yang jaga juga tidak. Orang yang jaga juga tidak salat. Yang jelas-jelas dia sehat. Ya. Yang jaga orang sakit tidak salah. Orang sakit bilang, kau lagi yang sehat itu tidak salah, apalagi saya. Ya. Main jangan dianggap sesuatu hal yang sepele. Karena ulama kita ya, ada kesepakatan. Ulama kita itu semua ittifaq ya. Siapa yang meninggalkan ibadah salat karena mengingkari kewajiban salat, itu keluar dari agama Islam. Itu sepakat ulama. Siapa yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, itu keluar dari agama Islam. Yang diperselisihkan oleh ulama, orang yang meninggalkan salat karena malas ataukah menganggap remeh salat, itu yang menjadi perselisihannya. Ada yang mengatakan tetap dalam, dan inilah pendapat mayoritas ulama, dia tetap dalam keislaman, tidak keluar dari agama Islam, tapi sungguh katanya dia sudah melakukan dosa besar dengan meninggalkan ibadah salat. Dan ada ulama yang tetap bersikeras, tidak meninggalkan salat, baik malas atau karena menganggap remeh, tetap bisa menjadi penyebab seseorang keluar dari agama Islam. Ya, berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW yang dia sebutkan. Nah, dari ini jamaah sekalian ya, keterangan-keterangan seperti ini, hadis-hadis seperti ini yang kemudian memancinglah kita ya, setelah kita tahu bagaimana kedudukan salat ya, terutama lagi bahwa perintah pelaksanaan ibadah salat itu tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang biasa kita tahu, yang sudah kita tahu bahwa pelaksanaan ibadah salat itu tidak melalui
perintahnya tidak melalui Jibril alaihissalam, tapi Rasulullah SAW sendiri langsung menghadap kepada Allah untuk menerima perintah salat. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan salat, ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada ibadah-ibadah yang lain, ya. Sehingga tidak bisa diwakilkan. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya, ya. Tidak bisa diwakilkan. Kalau umpamanya capek pulang dari kantor, lantas bilang ke sama anak tay, capek kan tidak bisa salat duhur ini, ganti kok dulu salat duhur. Tidak bisa. Atau umpamanya ada pernah kita tidak melaksanakan salat kemudian meninggal, tidak bisa ditutupi dan mengatakan nanti anakku yang gantikan salat saya, tidak bisa. Berbeda dengan puasa. Puasa ada kalata, ya. Dan kita pernah sehat tapi belum sempat untuk mengganti dan mengkada ibadah puasa kala yang kita tinggalkan, maka kewajiban ahli warisnya untuk menggantikan puasa yang kita tinggalkan. Tapi salat tidak. Tapi salat tidak bisa, karena memang sejak dari awal seperti saya katakan tadi, tidak ada alasan untuk meninggalkan, maka tidak ada alasan untuk diwakilkan kepada orang lain. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam salatnya, dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan kita diperintahkan untuk melaksanakan salat dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, tidak mampu berdiri duduk, tidak mampu duduk berbaring dan seterusnya. Jadi tidak ada alasan, saya tidak bisa berdiri, saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa menghadap ke kiblat. Pokoknya tidak dibenarkan dan tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Nah, salah satu di antara yang paling penting dalam salat itu adalah, ruhnya salat itu sendiri adalah kekhusyuan dalam melaksanakan salat. Ulama memberikan definisi tentang khusyuk. Ada yang mengatakan secara bahasa, dia mengatakan khusyuk itu adalah al-khudu'u was-sukunu wat-tadhallul. Al-khudu' adalah tunduk, diam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tarik masuk dalam pengertian khusyuk, bagaimana khusyuk dalam melaksanakan salat? Dalam salat dikatakan ayyatafa'alal musalli ma'a ma yaqra'uhu wa yatluhu wa yuaddihi bisalati. Jadi khusyuk dalam salat katanya itu sebisa mungkin orang yang melaksanakan salat itu berinteraksi, merasakan apa yang dia baca dalam salatnya, memahami apa yang dia lakukan dalam salatnya, sehingga dia merasakan bahwa ketika dia dalam melaksanaan salat, dia berada dalam kondisi dan keadaan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya biasa kita mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, ya. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman, karena memang satu-satunya salah satu ibadah yang dimana kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Oleh karenanya kekhusyuan dalam salat itu adalah sesuatu hal yang diharuskan, sehingga beberapa ulama yang mengatakan bahwa khusyuk dalam salat itu hukumnya wajib. Bahkan ada di antara yang mengatakan bahwa siapa yang tidak khusyuk dalam salatnya, maka dia harus mengulangi salatnya, ya. Ada yang mengatakan gitu, ya. Siapa yang tidak melaksanakan khusyuk dalam salatnya, maka dia harus mengulangi salatnya, karena dia menganggap bahwa kekhusyuan dalam salat itu adalah suatu hal yang wajib. Namun di sisi lain banyak ulama mengatakan bahwa kekhusyuan dalam salat itu cuma bersifat bersifat sunnah. Oleh karenanya setan tahu betul bahwa salah satu ibadah yang mengeratkan hubungan seorang hamba dengan Allah itu adalah salat. Makanya sejak dari awal setelah setan mengambil janji di depan Allah Subhanahu wa taala ketika dia diusir dan mengatakan thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Itu setan, pokoknya dia sudah bersumpah, saya akan datang dari depan, dari belakang, dari samping kiri, samping kanan. Untuk apa? La'agwiyannahum ajmain. Setan akan mempengaruhi terutama masalah salat ini. Jadi usaha yang paling pertama yang dilakukan oleh setan itu adalah berusaha sebisa mungkin bagaimana supaya kita tidak melaksanakan salat. Ya, apalagi kalau subuh, ya. Makanya kalau subuh itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ketika tidak tidur itu, setan itu mengikat 3 ikatan di setiap kepala hambanya, hamba Allah Subhanahu wa taala ketika kita tertidur. Jadi ketika kita bangun umpamanya jam 3,
Kita lihat jam mau bangun, langsung setan itu mengatakan sebagaimana disebutkan dalam hadis. Mungkin tidak berbahasa Arab, tapi bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang masuk itu sebenarnya dari setan. Kita lihat jam, masih jam 3, masih lama baru. Gitu ya? Masih lama baru subuh. Kan setan mengatakan dalam hadis itu disebutkan, alaika lailun tawil, farqud. Masih panjang katanya malammu, tidur mau lagi. Lanjut lagi tidur kan, biasa begitu. Bunyi lagi radio tuh, dengar ke bunyi, kita setan lagi mengatakan alaika lailun tawil, baru bunyi radionya belum pimetar hemat. Tambah lagi sedikit. Gitu. Selanjutnya azan dikumandangkan. Setan kan mengatakan alaika lailun, ini baru azan. Sebentar kalau di masjid Masjid Markas Alauddin itu agak lama baru dikamat di sini ya, dibandingkan masjid lain gitu. Nanti kamat punya masih ada 10 menit, masih kok bisa tambah-tambah 5 menit karena Masjid Alauddin itu ya, masjid lain mungkin 5 menit kamat, kalau di situ 10 menit baru dikamat, tambah lagi. Ya. Itu setan sebenarnya, alaika lailun tawil, sudah kamat pasti muncul lagi ya. Itu imannya di situ, bahasanya agak lambat bacanya dan agak panjang-panjang, biar mau kau dapat rakaat pertama saja. Rakaat kedua baru sampai ke di sana. Akhirnya nanti terakhir bangun ke jendela apa mi? Itu apa namanya? Setan. Bagaimana bisa mungkin mempengaruhi supaya kita tidak bisa melaksanakan salat? Tapi apakah berhenti sampai di situ ketika kita berhasil mengalahkan? Pokoknya kita alhamdulillah berhasil kalahkan setan. Bangun 3:30. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Sampai yang paling terakhir dia lakukan adalah bagaimana menumbuhkan rasa takjub dalam diri kita tentang salat yang kita lakukan. Kita berhasil kalahkan. Yang paling terakhir itu dilakukan memunculkan dalam hati dan pikiran kita, saya yang paling bagus salahku di antara jamaah di situ. Tidak ada karena saya lebih duluan bangun. Itu telah karena putus asa dari semua, dan ini yang paling bahaya sebenarnya. Terkadang tanpa kita sadari. Makanya saya biasa mengatakan keikhlasan itu tidak butuh pengakuan termasuk dari diri kita. Jadi kalau ada orang yang bangun melaksanakan salat malam 3:30 dan mengatakan, ikhlas betul mbak ini karena tidak ada yang lihat ke, tidak aku kasih tahu ke juga orang, tidak pasang status ke juga, berarti belum ikhlas. Karena dia masih mengakui dirinya. Ikhlas itu tidak butuh pengakuan, baik dari diri kita maupun dari orang lain. Ya. Karena kalau masih butuh pengakuan ya, berarti status keikhlasannya status keikhlasannya dipertanyakan. Oleh karenanya, jamaah sekalian, setan ini usahanya mau baik. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Ya. Salat biasa umpamanya salat ada sesuatu yang pada sebelum salat ada yang kita cari tapi tidak dapat. Setelah kita salat muncul. Jangan mengatakan itu dari Allah ya. Itu dari setan yang mau memalingkan kita dari kekhusyuan dalam salat. Tapi coba kalau umpamanya ada benda kita cari, kemudian pura-pura di salat, tidak kita ingat itu. Kamu gimana bahasa cari benda? Biasanya kalau cari benda tidak ku dapat, pas saya masuk pergi salat, ingat kemudian pura-pura kita salat, tidak akan muncul setan karena tak bilang pura-pura jadi salat. Tapi ketika kita salah betul memunculkan semua, dia giring kita proses di mana barang itu kita ambil, kemudian kita tempatkan di mana, akhirnya sampai di sini ditempatkan, di sini saya simpan, cepat-cepat maki salat. Itu setan semua yang menghadirkan kita dalam. Ya, makanya saya mengatakan teman sekalian, jamaah sekalian, kita ini kita menghadap kepada Allah yang harus kita yakini. Ketika ada sesuatu yang kita khawatirkan dari apa yang kita miliki akan hilang, ataukah ada sesuatu yang kita khawatirkan jangan sampai kita lepas dari sesuatu tersebut, maka yakinlah bahwa apa yang kita khawatirkan hilang itu berada di tangan yang sementara kita berdiri di depannya. Jadi apa yang kita cari yang hilang dari barang kita, kita harus yakini bahwa itu berada di tangan yang sementara kita berdiri di depannya. Ini masalahnya hilang dari kita. Keterkaitan hati kita dengan barang yang hilang jauh lebih besar dibandingkan kita meyakini dan percaya bahwa barang itu Allah yang berada di tangan Allah. Sehingga ya kita sibuk memikirkan, akhirnya setan sudah nanti itu mendapatkan barang itu dalam salat. Baik. Nah kita lihat ya.
Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu itu mengatakan dalam sebuah pernyataannya, dia mengatakan, "Awwalu ma tabkiduna min dinikum al-khusyu'." Ya. Dari agama kalian ini katanya yang paling pertama diangkat dan dihilangkan, dan yang hilang nanti dari agama kalian adalah kekhusyuan dalam salat. Ini Abu Hudzaifah, ya, sahabatnya Rasulullah SAW, yang pada waktu itu masih banyak sahabat-sahabat yang mungkin bukan main khusyuknya dalam salat. Saya tidak bisa membayangkan andai Abu Hudzaifah masih hidup sampai sekarang dan melihat kita salat. Padahal ini pernyataan ini dikatakan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu pada saat masih banyak sahabat yang khusyuk dalam salatnya, tapi dia mengatakan, "Awwalu ma tabkiduna min dinikum al-khusyu'u fis salah." Hal yang paling pertama hilang dari agama kalian nanti adalah kekhusyuan dalam melaksanakan salat. Bayangkan Anda kan Abu Hudzaifah masih hidup sampai sekarang dan melihat kita melaksanakan salat. Mungkin bilang, ya, tidak ada mentok kekhusyuan. Habis. Dan dia mengatakan juga, wa awwal wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah. Dan yang paling terakhir hilang dari agama kalian katanya itu adalah salat. Makanya Anas radhiyallahu anhu itu, Anas radhiyallahu anhu kan dia termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal. Anas radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling terakhir, dan dia pernah mengatakan begini, tidak ada, ini sahabatnya Anas, ya, dia mengatakan sudah tidak ada katanya kebaikan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW yang saya lihat sekarang kecuali salat. Itu sahabatnya Anas. Tapi dia mengatakan wa qad du'iyat, dan ini pun salat katanya sudah disia-siakan. Ini pada masa sahabat dia, Anas radhiyallahu anhu, mengatakan tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang biasa saya lihat dilakukan pada zaman Rasulullah SAW itu kecuali sekarang salat. Tinggal satu mami salat. Wa qad du'iyat, dan itu pun salat katanya sudah disia-siakan. Bayangkan andaikan Anas hidup sampai sekarang radhiyallahu anhu, itu mungkin sudah mengatakan pernyataan yang lebih lagi daripada pernyataannya tersebut, ya. Kemudian Abu Hudzaifah mengatakan, wa rubba musallin la khaira fi, wa rubba musallin la khaira fi, dan berapa banyak katanya kemudian orang yang melaksanakan salat tapi tidak ada kebaikan yang dia dapatkan dalam salat tersebut. Wa rubba musallin la khaira fi. Kemudian wa yushaku an tadkhulal masjida la tara fihim khashi'ah. Hampir-hampir katanya bisa jadi nanti atau suatu ketika kamu masuk di dalam satu masjid melihat orang melaksanakan salat tapi ternyata satu pun di antara mereka tidak ada yang khusyuk. Inilah yang dikhawatirkan oleh Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Maka insyaallah pada kesempatan subuh ini kita ingin melihat beberapa hal, ya. Hal yang penting yang bisa membantu kita khusyuk dalam salat. Sebenarnya banyak, tapi poin-poin yang saya sampaikan nanti adalah poin-poin yang pentingnya. Nah, pertama jamaah sekalian, ya, kita tahu betul bahwa tempatnya khusyuk itu berada dalam hati. Dan hati kita ini berada di genggaman Allah. Sebagaimana disebutkan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa hati-hati hamba ini berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Membolak-balikkan hati kita ini Allah Subhanahu wa taala kapan saja dia mau. Maka hal yang paling pertama yang harus kita senantiasa lakukan, panjatkan dan mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan hati yang senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Makanya Rasulullah SAW salah satu di antara doa yang dia panjatkan dan dia berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepada kamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kan banyak juga ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu, mana ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu semakin dipelajari semakin mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada pernyataan ulama mengatakan begini, al ilmu alladzi la yufidu taqarrubu
wal khasyatu minallah, ilmu yang tidak memberikan faedah dan tidak semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak membuat semakin kita takut kepada Allah, la yad walaysa fi syar'i ma yadullu ala istihsani, maka tidak ada dalam agama syariat kita yang menunjukkan bahwa ilmu itu adalah ilmu yang baik. Jadi ilmu semakin dipelajari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan bukan cuma sekedar ilmu ilmu yang berkaitan tentang masalah keagamaan, tapi ilmu-ilmu tentang masalah kalau kita tentang masalah kesehatan, kedokteran, tentang masalah apalagi tentang masalah koniat, ya membicarakan tentang biologi, kimia dan lain-lain sebagainya, semakin dipelajari. Coba kalau kita buka ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, dia kan berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang ilmu-ilmu agama, tapi berbicara tentang alam. Kemudian Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sepertinya ya profesor-profesor, dokter-dokter yang meneliti tentang alam itu, ya semakin dia teliti harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya itu yang kita minta. A'udzubika min ilmin la yanfa. Memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah supaya tidak mendapatkan ilmu yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Wa qalbin la yakhsha. Dan kita memohon kepada Allah dan berlindung supaya tidak memiliki hati yang tidak ada khusyuknya sama sekali. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam satu pernyataannya, dia mengatakan fattish qalbaka fi arba'ati mawadhi. Periksa katanya hatimu ini, periksa hatimu pada 4 tempat. Ya. Pertama disebutkan ketika berzikir kepada Allah, ya. Ketika menghadiri majelis ta'lim, ya. Ketika umpamanya membaca Al-Quran, dan ketika melaksanakan salat. Kalau katanya dalam 4 kondisi ini, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, kemudian ketika menghadiri majelis-majelis ta'lim, sementara salat, kemudian hati kita tidak temukan, apa Nabi bilang Abdullah bin Mas'ud, fas'alillaha ayyamunna alaika qalbal fa innahu la qalbalak. Maka memohon dan mintalah kepada Allah supaya hatimu itu dikembalikan, karena pada dasarnya kamu tidak memiliki hati. Ya. Nah, dalam ayat lain, dalam hadis lain Rasulullah SAW berdoa, ya, salah satu doa yang diajarkan kepada Rasulullah kepada kita, ya, sebagaimana hadisnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi pernah Rasulullah mengatakan kepada Muaz bin Jabal, inni la uhibbuk fala tad'anna dubura kulli salatik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, sesungguhnya saya mencintai kamu dan jangan sama sekali kau tinggalkan berdoa di setiap habis melaksanakan salat, ya, ataukah sebelum, ada yang mengatakan sebelum salam itu dibaca doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita selalu meminta dan memohon kepada Allah supaya kita ini dibantu untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini jamaah sekalian, kita ini beribadah, ya. Kebaikan apapun yang kita lakukan, zikir, beristighfar, membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, itu tidak akan pernah bisa kita lakukan kecuali atas izin, taufik dan bimbingan dari Allah. Makanya setiap hari kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Kita sudah selalu memohon kepada Allah. Ya. Ada yang mengatakan kenapa setiap hari? Nah, kita kan ini sudah mendapatkan petunjuk, sudah masuk Islam, ya. Sudah masuk Islam, sudah mendapatkan petunjuk, tapi kenapa setiap hari kita harus memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim? Itu ulama mengatakan dawim, berikan kelanggengan, jadikan keimanan kami, jadikan kami berada dalam jalan yang benar senantiasa setiap saat. Jadi kita memohon kepada Allah supaya diteguhkan hati kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu doa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika dia sujud, dia mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Rasulullah ini memohon kepada Allah, memohon supaya hatinya diteguhkan dalam ketaatan. Ya, bagaimana dengan kita ini? Ya, Rasulullah SAW saja yang sudah dapat jaminan dari Allah kalau diampuni dosa-dosanya, sudah dapat jaminan bahwa dia penghuni surga. Rasulullah SAW yang salatnya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hatta tatawarat qadama, bengkak-bengkak kakinya semakin lamanya berdiri, tetap memohon kepada Allah supaya diteguhkan hatinya dalam
ketaatan. Ya bagaimana kita, tentu kita lebih pantas dan lebih seharusnya banyak bermohon kepada Allah supaya hati kita diteguhkan dalam ketaatan, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, jadi hal yang pertama saya katakan jamaah sekalian yang bisa membantu kita untuk khusyuk. Ini yang paling penting pertama adalah selalulah berdoa kepada Allah, ya, supaya kita ini senantiasa diberikan hatian khusyuk. Kemudian yang kedua, tentu mempersiapkan diri untuk melakukan salat. Bagaimana bentuk persiapan diri kita untuk melakukan salat? Ya, pertama mulai dari berwudu. Ya, mulai dari berwudu. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Ali radhiyallahu anhu itu, Ali radhiyallahu anhu, ketika dia berwudu, mukanya ini berubah. Nah, ditanya, apa yang menyebabkan mukamu itu berubah ketika berwudu? Apa Ali radhiyallahu anhu bilang? Dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu setelah saya berwudu ini saya akan berdiri di depan siapa? Saya katanya akan berdiri di mana kehidupanku berada di tangannya. Jadi mulai dari berwudu kita sudah semestinya sudah ada sila, sudah ada hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini akan menghadap kepada Allah. Ya, jadi mulai dari berwudu, kemudian termasuk juga diantaranya tardidul azan, menjawab azan yang dilantunkan. Ya, berwudu kemudian menjawab azan dilantunkan sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan itu, idza azana al muazzinu faqulu misla ma qala al muazzin. Kalau azan sudah dikumandangkan maka katakan seperti apa yang dikatakan oleh orang yang azan, kecuali hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Kalau salatu khairum minan naum, apa jawabannya salatu khairum minan naum? Ada mengatakan sadaqta, tapi ada yang mengatakan tetap as-salatu khairum minan naum. Ya. Jadi tardidul azan itu membantu kita untuk kemudian mengawali salat yang akan kita lakukan. Jadi sejak dari awal kita sudah berwudu, sudah ada keterkaitan hubungan dengan Allah. Ya, karena memang repot. Kita ini bagaimana caranya bisa khusyuk dalam salat? 1 menit sebelum kita takbir masih sempat pasang status di Facebook. Kayak gitu. Bukan begitu, masih sempat pasang status di Facebook 1 menit sebelum buat takbiratul ihram. Jalan keluar dari masjid masih sempat balas WA dan lain-lain. Baru dia Allahu Akbar. Bagaimana caranya bisa khusyuk di dalam salat? Karena pasti itu kita ingat. Apa nak jawabkan kita tadi itu? Apa nak jawabkan kita mangku tadi itu? Tidak, pasti akan muncul. Yang semestinya ketika sudah azan dikumandangkan, ya, artinya kalau memang kita betul-betul keterpautan hati kita, sehingga dalam hadis itu salah satu di antara orang yang berhak mendapatkan naungan nanti di hari kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah akan sab'atun adzallahumullahu yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kemudian akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak akan mendapatkan. Salah satu di antaranya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajidi. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selalu lihat jam. Kapan lagi duhur ini? Kapan lagi asar? Luhur sih. Asar ini bedakan ya. Saya kan kalau ngerti luhur sih nasa silalun nasa dilu asar sih. Ini seakan-akan bahasanya, nadanya seakan-akan magati mukuna luhur, magati mukuna asar. Kenapa coba sekali? Seakan-akan tidak senang kalau duhur dengan asar. Sementara Rasulullah mengatakan rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Sehingga mungkin 5 menit sebelum azan dikumandangkan, pamannya jam sekian asar, jam sekian maghrib, 5 menit sebelum azan dikumandangkan dia sudah siap-siap. Nah, itu salah satu. Yang kita repot sekarang ya, ini kalau karena kesibukan kita ya, kesibukan urusan pekerjaan, kesibukan pekerjaan kantor dan lain-lain sebagainya, sehingga terkadang ya betul-betul bahwa nanti kita berangkat ke masjid kalau selesai, ya. Apalagi di antara sebagian kita itu di masyarakat, kalau ada pekerjaannya atau rapat-rapatnya itu, khususnya hari Jumat,
Biasanya kantor-kantor itu kalau rapat hari Jumat itu pokoknya masjid sudah diazan, azan sudah dikomandangkan di masjid. Kalau umpamanya azan pertama, biasanya yang rapat itu mengatakan, terbahami selesaikan, ini tinggal satu poin itu. Coba. Kan aduh, tinggal untuk selesaikan. Ya. Kemudian datang ke masjid, bagaimana caranya bisa khusyuk? Yang semestinya sejak dari awal 5 menit sebelum azan dikomandangkan kita sudah siap-siap. Ya. Ya, makanya kalau kantor-kantor yang akan mendapatkan berkah itu perusahaan-perusahaan ya 5 menit sebelum azan dikomandangkan sudah ada instruksi. Untuk sementara rehat kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai dari situ. Mulai dari berwudu, mulai dari tardidul azan. Azan dikumandangkan, kita ulang-ulang dan setelah itu ya baca doa. Dibaca doa azan, bukan main doa azan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati dan seterusnya. Kita ini sebenarnya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kemudian itu gampang dan mudah sekali. Ya. Itu kan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membaca doa azan. Man sa'alallaha liyal wasilah, karena dalam doa azan itu kan ada permohonan wa ba'ashu maqaman mahmuda, ya. Ati alail wasilata wal fadilah, kita memohon kepada Allah supaya memberikan wasilah. Wasilah itu kata Rasulullah SAW adalah suatu tempat di dalam surga yang tidak ada yang bisa masuk kecuali satu orang. Ya, jadi al-wasilah itu adalah tempat dalam surga kata Rasulullah SAW, dan cuma satu orang yang bisa masuk menduduki tempat itu. Dan Rasulullah mengatakan, dan saya harap saya lah orangnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, man sa'alallaha liyal wasilah, siapa yang memohonkan kepada Allah untuk saya al-wasilah, faqad halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaat saya di hari kemudian. Tapi kita kan menganggap remeh. Kita seakan-akan doa-doa seperti itu, ibadah-ibadah seperti itu, sehingga ya coba perhatikan, kita saja introspeksi diri sendiri, muhasabah diri, dalam 5 hari ini dikumandangkan azan berapa kali kita berdoa kepada Allah, memohonkan wasilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi kalau memang qamat baru bergerak dari rumah sudah. Tapi kalau sebelum azan ada makin di masjid toh, azan dikumandangkan, kemudian membacakan doa, itu semua membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Dan yang diantaranya juga istidad sebelum melaksanakan salat. Itulah salah satu hikmahnya kenapa ada namanya istilah salat sunnah qabliyah. Ya, salat sunnah qabliyah itu artinya seperti kalau dalam olahraga kayak pemanasan sebelum kita masuk salat yang sebenarnya. Ya. Artinya sejak sebelum masuk salat subuh, sebelum masuk salat maghrib kita sudah ada persiapan, karena sebelumnya kita sudah melaksanakan salat sunnah salat sunnah qabliyah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, jadi salat sunnah qabliyah artinya kalau perlu juga sebisa mungkin memakai pakaian yang bagus lah untuk pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai parfum, berarti terasa terasa ada persiapan untuk menghadap kepada Allah. Ya. Tapi kalau pakaian yang sembarang kita pakai ya, kemudian bergegas-gegas menuju ke masjid. Ya. Karena memang ya kita ya bagi laki-laki ya kewajibannya untuk melaksanakan salat masjid berjamaah di masjid. Ya. Selanjutnya yang ketiga, disinilah mungkin pentingnya dan perlunya kemudian kita mempelajari semua bacaan-bacaan yang kita baca dalam salat. Karena itu yang akan membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Mentadabburi ayat-ayat dan zikir-zikir yang kita baca dalam salat. Terutama umpamanya suratul Fatihah. Ya. Ya, bagaimana caranya bisa kita tadabbur suratul Fatihah kalau kita tidak tahu artinya? Yang pasti kita akan banyak pikiran-pikiran yang lain. Kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin, artinya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Ketika kita ruku, ya, memahami makna kalimat subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Makanya ketika kita salat tidak perlulah tergesa-gesa, ya.
Meskipun mengatakan tumak nina itu meskipun sedikit sudah dianggap sah, tapi kita ingin mengambil yang lebih lebih baik lagi. Ada kekhusyuan dalam ada kekhusyuan dalam melaksanakan salat. Sehingga ketika membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi harus secara artinya dinikmati. Ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sama ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah. Kita resapi makna kalimat sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan atau bacaan-bacaan lain. Ya. Begitu pula doa iftitah. Ya. Doa iftitah perlu kita pahami maknanya supaya kita menambah kekhusyuan kita dalam melaksanakan salat. Makanya nanti mungkin nanti perlu disampaikan kepada Pak Kiai, ada panggil ustaz tertentu yang bisa menjelaskan dan memahamkan kita terhadap bacaan yang kita baca dalam salat. Karena kita akan sulit untuk khusyuk kalau semua bacaan dalam salat kita tidak ada yang kita paham. Cuma sekedar dibaca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tapi ya karena memang terbiasa mulut kita membaca suratul Fatihah, itu karena seringnya kita membaca suratul Fatihah meskipun pikiran kita di tempat lain, ini tetap tetap jalan, ya. Dan inilah yang dikhawatirkan seperti yang dikatakan oleh Abu Huzaifa, rubba musallin la khaira fi. Bisa jadi nanti katanya beberapa orang yang melaksanakan salat tapi tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena kenapa? Mulai dari Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia buang takbiratul ihram, sampai assalamualaikum, tidak ada pun satu ingatan dan kekhusyuan dalam salatnya. Ya. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah ada riwayat yang mengatakan Umar bin Khattab itu semakin pernah dia menyusun strategi perang. Radhiyallahu anhu pernah dia menyusun strategi perang katanya sementara dalam keadaan salat. Diberikan kesempatan. Coba. Ini kan terkadang seperti itu. Kita rapat, ada yang sesuatu hal ini bisa muncul semua itu. Bagaimana nanti kesimpulannya? Ada yang mau dipecahkan. Inilah salah satu hikmahnya. Kenapa azan? Kata ulama, kenapa azan dan salat itu diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Supaya kita betul-betul harus memahami jamaah sekalian bahwa apapun yang sementara kita lakukan, sebesar apapun, sepenting apapun rapat yang sementara kita lakukan, sebesar apapun proyek yang sementara kita lakukan, ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, berarti semuanya itu kecil, tinggalkan. Yang besar adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hilang dari kita karena memang dari keyakinan ini kita merasa pokoknya yang pebisnis yang menjual azan dikumandangkan Allahu Akbar, dia kalau pergi ke azan ini banyaknya pembeli lewat di depan kiosku, tidak ada yang jaga, ya jangan deh. Akhirnya dia tidak pergi salat karena dia merasa yakin bahwa rezeki dia berada pada pembeli. Dia tidak yakin kalau rezeki dia berada pada Allah. Ya. Apa yang kita rapatkan sepenting apapun, Allah kalau mau pecahkan gampang, mau selesaikan gampang. Makanya kita yang harus hadirkan ketika kita berhadapan dengan sesuatu, apapun yang kita kerjakan, ketika azan dikumandangkan, maka ya, harus kita mengatakan bahwa menghadiri panggilan Allah jauh lebih penting, menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Maka saya mulai dari situ untuk kemudian memulai waktu salatnya. Jadi mentadabburi ayat-ayat dan semua zikir-zikir. Jadi perlu nanti mulai dari dua ibtita, kemudian bacaan dalam suratul Fatihah. Ya, kita bacaan surat-surat pendek, Qul huwallahu ahad, Idza jaa nasrullah, ya gitu surat-surat pendek itu perlu kita pahami maknanya. Karena ketika dibaca bisa kita renungi dan mentadabburi makna yang akan menambahkan kehusyuan kita dalam salat. Kemudian selanjutnya meyakini bahwa Allah menjawab kita sementara kita dalam keadaan salat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata baini wa bain abdi. Jadi kata Rasulullah, kata Allah, saya bagi salatku, bagi salat itu antara saya dengan hambaku.
Iza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin dalam salat, maka kita hadirkan bahwa Allah memberikan jawaban dan mengatakan hamadani rabbi, hamadani abdi, hambaku telah memuji saya. Ketika mengatakan ar-rahmanir rahim, maka kita harus hadirkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan mengatakan asna alayya abdi. Ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, maka kita harus hadirkan bahwa Allah menjawab dengan mengatakan majjadani abdi. Dan memang itu salah satu diantaranya kalau kita ingin khusyuk dalam salat, maka kita harus hadirkan dalam diri kita bahwa kita ini sementara berdiri di depan siapa. Ya. Kita ini sementara berdiri yang di kehidupan hidup kita berada di tangannya. Apa yang semua kita miliki ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergi lagi menghadap di apa? Pak Gubernur, nah tidak, kalau sudah berdiri makin di depannya tidak berani macam-macam. Ya. Kemudian berani macam-macam di depan penciptanya gubernur. Yang menciptakan gubernur itu adalah Allah, yang menciptakan presiden adalah Allah. Masa kita tidak berani macam-macam sama mereka, kemudian kita berani macam-macam sama Allah. Maka hadirkan bahwa kita ini berada di depan Allah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita segala yang kita miliki. Nah, pas kita ini masih diizinkan keluar masuk itu karena atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, ya, sebenarnya banyak, namun yang paling penting saya sampaikan, yang terakhir adalah menghilangkan semua yang bisa mengganggu kehusuan dan kehusuan kita dalam salat. Menghilangkan semua yang bisa mengganggu fokus kita dalam kehusuan dalam salat. Ya termasuk umpamanya ya tadi biasa HP di silent memang sebelum masuk. Karena ada tuh biasa jamaah tidak silent, tidak matikan HP-nya, baru bunyinya bunyi bunyi musik. Ada tuh orang yang menelpon tidak mengerti, tidak tahu waktu salat menelpon lagi. Tidak diangkat ulangi lagi. Ini apa ya? Maka semua itu sebelum masuk ya periksa memang HP saya sudah karena jangan sampai mengganggu mengganggu orang yang melaksanakan salat. Termasuk umpamanya ya pakaian-pakaian yang kita pakai ya. Pakaian yang kita pakai supaya kemudian tidak mengganggu kehusuan orang yang melaksanakan salat. Hindari memakai pakaian yang umpamanya ada tulisan-tulisannya yang banyak dan lain sebagainya. Jangan banyak, sedikit saja. Itu saja merek sarunta itu bisa baca jamaah di belakang ta. Keempat, mau tidak mau kalau itu dilihat maka pasti terlintas dalam pikir Wadimor. Coba dulu. Itu. Ya, artinya jadi kalau pakai dibalik saja. Yang ada merek Wadimornya di atas gini. yang di bawah Karena itu pasti mengganggu, karena pasti dilihat. Sehingga salah satu hal yang harus dilakukan dalam salat itu yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah an-nadharu ila mau'idis sujud. Ya, an-nadharu ila mau'idis sujud, bahwa ketika kita salat pandangan kita itu harus fokus kepada tempat sujud. Karena kenapa? Karena kalau pandangan kita ini kemana-mana pasti banyak juga yang dipikirkan. Banyak dipikirkan, melihat tulisan ini, melihat tulisan itu, melihat warna ini, melihat warna itu. Ya. Termasuk sebenarnya kalau kita pikir ya, kalau kita mau jujur jamaah sekalian, sejadah saja itu yang ada warna-warninya mengganggu atau tidak? Mengganggu pasti. Karena pasti kita lihat, apalagi kalau ada garis-garisnya, ada yang mungkin itu berapa di situ apalagi kalau Imam Panjantowi bacanya tuh. Kalau di Balikpapan itu saya pernah Balikpapan 10 hari itu bagusnya dia ada karpetnya, tapi di depan karpet yang ditempati sujud itu dikasih kain putih. Kain putih panjang, jadi yang dilihat putih terus. Jadi ada karpetnya, tapi setengahnya karpet itu dikasih kain putih, baik pertama pokoknya semua. Ya, itu mungkin bagus itu untuk dicontohi supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita sementara melaksanakan salat. Dan yang terakhir tentang keutamaan khusyuk dalam salat. Keutamaan khusyuk dalam salat. Pertama adalah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ini bagus salah satu keutamaannya supaya kita termotivasi untuk memperbaiki salat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tahdurhu salatun maktubatun." Tidak ada seorang muslim katanya yang dimana pada saat masuk waktu salat fardu, fa yuhsinu wudu'ahu,
wudu'aha, kemudian dia memperbaiki wudunya, wa khusyu'aha, dan memperbaiki khusyuknya dalam salat, wa ruku'uha, dan memperbaiki rukunya, illa kanat kafaratan lima qablaha minaz zunubi, kecuali salat yang dilakukan itu akan menjadi penebus dari dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya, malam tu'ta kabira, selama dia tidak melakukan dosa besar. Jadi dosa-dosa yang dihapus oleh salat itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, as-salawatul khams, salat antara satu waktu dengan waktu yang lain itu akan menjadi penebus dosa-dosa yang dilakukan pada perantara antara satu waktu dengan waktu yang lain. Itulah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena kalau dosa-dosa besar itu harus bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, pahala yang akan kita dapatkan dari salat yang kita lakukan adalah tergantung kehusuan dan apa yang kita pahami dari salat yang kita lakukan. Abdullah bin Abbas mengatakan, laisa laka min salatik illa ma aqalta minha. Artinya tidak ada pahala yang kau dapatkan, tidak ada bagimu untuk salatmu kecuali apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian khusyukkan dalam salat. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan itu tidak ada orang yang salat maka yang dicatat baginya ada yang seperduanya saja, ada yang sepertiga. Tidak ada, dalam hadis itu tidak ada disebutkan terus dicatat secara keseluruhan, tidak ada. Paling rendah dicatat adalah seperduanya saja. Bahkan ada yang paling sedikit. Ya, ada yang paling sedikit. Tergantung kadar kehusuan kita dan khusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira itu jamaah sekalian, apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu sedikit kita untuk kembali lebih memperbaiki kehusuan kita dalam melaksanakan ibadah salat. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Syukran, terima kasih banyak. Jamaah subuh sekalian, alhamdulillah. Kalau kita memang berbicara tentang masalah sholat ini, khusyuk ini, memang menjadi problematika besar bagi kita umat Islam, khususnya di Indonesia. Kita ini mayoritas umat Islam terbesar di dunia, tapi dalam melaksanakan menuju kepada sholat khusyuk ini masih sangat mengironikan atau menyedihkan, karena kita lihat realitanya, kenyataannya bahwa di antara 85% barangkali umat Islam, sholat berjamaahnya saja salah satu faktor pendukung untuk sholat khusyuk adalah termasuk sholat berjamaah, tapi kita melihat realitanya masih mungkin sekitar hanya 30%. Kenapa? Karena ini mungkin dari pemimpin kita tidak merisaukan, tidak memperhatikan tentang masalah sholat yang khusyuk ini. Di antara pemimpin seperti yang baru-baru menjadi Kapolda di Sulawesi Selatan ini, Pak Umar Septono, itu bagus sekali. Salah satu cerminan pemimpin yang bagus. Ya, karena walaupun rapatnya bersama dengan presiden atau wakil presiden, kalau sholat azan dikomandangkan diangkat tangan, pergi sholat berjamaah. Tapi kalau kita lihat pemimpin sekarang ini, presiden apa dan sebagainya, kalau digalakkan ini Masya Allah, maka mungkin itulah musibah atau bencana terjadi di mana-mana, karena ini tidak diperhatikan hubungan kita, tidak diutamakan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turun, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Seandainya satu negara, satu penduduk, satu kampung betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan membuka berkah dari tanah. Tapi malah musibah terjadi, gempa di mana-mana. Kenapa? Karena mungkin ini yang tidak ditakuti orang Yahudi. Katanya kalau ditakuti kalau umat Islam sholat berjamaahnya sudah seperti dengan sholat Jumat. Artinya subuh, duhur, asar, maghrib itu sudah dibanjiri masjid, itu ditakuti orang Yahudi. Ya, saya kira sangat menarik pembahasan guru kita pada subuh hari ini. Barangkali ada di antara kita untuk mengajukan pertanyaan, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum, bisa Pak Ustadz?
Ada Halo, selamat Ustaz. dari Zoom. Bisa betul. Ada Pak Haji Dari tadi. Pak Asbar. Oh, salami dulu. Ada Pak Haji dulu. Tabe Pak Haji, sebentar kita. Ya silakan yang di melalui Zoom dipersilakan dengan hormat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Saya menyimak semua apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Hakim tadi mengenai salat khusyuk. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan Ustadz. Kebetulan di jamaah kami juga di Masjid Sajaratul Yakin di Jalan Andi Jalanti Karuisi, kami ada begini Ustadz, ada seorang jamaah setiap selesai salat fardu dia melakukan salat qada. Jadi pernah saya panggil karena kebetulan saya juga sebagai ketua pengurus masjid. Saya tanya, Bapak salat apa? Mereka menjawab bahwa saya telah mengqada seluruh salat-salat saya yang mereka yakini mungkin ada yang tidak khusyuk sebelumnya. Ya, itu alasannya. Kemudian yang kedua, dia katanya salat itu mengqada salatnya salat-salat yang sebelum balik, Ustadz. Nah, apakah memang itu ada dalilnya mengqada salat-salat kita yang lalu atau salat-salat kita yang merasa kita itu tidak khusyuk sehingga itu diqada? Jadi setiap ini Ustadz, setiap selesai salat fardu selalu mundur di belakang melaksanakan salat qada itu Ustadz. Tapi saya sebagai ini tidak juga melarangkan, cuma saya tanya, Bapak salat apa? Karena biar salat subuh Ustadz, salat asar, itu dia lakukan itu. Jadi mohon kalau ada dalilnya, karena itu menurut pemahaman dia bisa lakukan itu. Kemudian terkait dengan salat khusyuk, jadi ada 9 catat tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz tadi. Tapi ada juga yang mengatakan begini Ustadz, bahwa kalau Anda tidak bisa melakukan semua itu, cukuplah dengan 4 pada saat sholat, umpama takbir, kemudian ihdinas siratal mustaqim, kemudian sujud, kemudian tahiyat Ustadz. Nah, itu yang banyak juga mengatakan bahwa cukuplah 4 itu kalau Anda tidak bisa melakukan. Tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Ada 9 yang saya catat Ustadz. Saya kira itu mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa. Ya saja. Silakan Ustaz. Oh iya, Pak Haji. Tandakan teknik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tanya Ustaz, ada kaitannya dengan apa yang saya alami pada tanggal 1 Desember 2020. Saya mengalami operasi besar, yaitu operasi jantung bypass. Waktu itu saya
apa namanya, dibius, ya dibius dari jam 8 dan saya bisa buka mata, saya tidak tahu jam berapa. Ya tapi yang jelasnya saya sadar karena saya sudah lihat saya punya anak di samping saya 2 hari sebelumnya. Ya dan sesudahnya, 2 hari sesudahnya saya sudah tahu bahwa banyak selang yang ada di tubuh saya. Selama itu saya tidak salat. Ya. Bagaimana salat saya itu? Bagaimana untuk menggantikannya atau kedudukannya? Apakah memang bisa tidak salat karena saya tidak sadar? Ataukah harus ada cara untuk menggantikannya? Kemudian selanjutnya, setelah saya sadar, saya berusaha salat sesuai dengan isyarat karena tidak boleh goyang karena ini operasi jantung, tidak boleh balik-balik, harus balik terus. Selama ada 10 hari itu ada kateter, ya berarti ada najis di sekitar saya. Tapi saya berusaha untuk salat. Apa salat saya itu bisa diterima sedangkan ada najis? Saya kira ini barangkali perlu ada penjelasan dari Ustaz karena mungkin bukan saya yang alami, mungkin dari teman-teman lain juga pernah alami. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Jazakumullah khair. Jadi pertama pertanyaan dari Pak Asbar ya. Asbar tentang melakukan salat kada dari karena tidak khusyuk. Tadi saya sempat menyinggung bahwa ada di antara ulama, mungkin itu yang dia jadikan pegangan, bahwa ada di antara ulama yang mengatakan bahwa khusyuk dalam salat itu hukumnya wajib, sehingga ketika tidak dilakukan berarti salatnya dianggap tidak sah, dan dia katakan yajibu alaihil al-i'adah, wajib hukumnya untuk mengulangi ataukah mengganti salatnya ya. Tapi mayoritas mengatakan hukumnya sunnah ya. Berkaitan tentang salat, saya tadi sempat terdengar yang dilakukan sebelum balik ya, yang ditinggalkan sebelum balik ataukah setelah balik? Sebelum balik Ustaz. Ya, sebelum balik itu berarti tidak ada bebanan, tidak ada alasan untuk mengganti salat karena memang kita tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat sebelum balik, karena syarat wajibnya salat itu diantaranya adalah berakal dan balik ya. Berarti kalau belum balik tidak ada kewajiban untuk mengganti salatnya yang dia tinggalkan sebelum balik. Yang terjadi perselisihan perbedaan pendapat ulama itu adalah salat yang dia tinggalkan setelah balik, apakah dia harus mengqada ataukah tidak ya. Mayoritas ulama mengatakan ya tetap harus mengqada, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah satu-satunya yang berpendapat bahwa tidak wajib baginya untuk mengqada semua salat yang pernah dia tinggalkan, karena salah satu di antara alasannya adalah at-taubatu, tobat yang dilakukan itu tahjibu ma qabla, menghapus semua dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Karena bisa dibayangkan kalau umpamanya 20 tahun dia tidak salat, nanti setelah itu baru sadar mau salat, mau nakada semua itu 20 tahun ya. Artinya meskipun mayoritas ulama ada yang mengatakan tetap diharuskan untuk diqada. Nah ini kalau yang sudah balik Pak, sebenarnya kalau sebelum balik tidak ada ya. Tidak ada, karena memang pembebanan kita ini kan manatut taklif itu. Jadi semua ayat-ayat perintah, semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, ataukah semua perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan begitu pula larangan, tempat pembebanannya itu ada pada berakal dan balik. Jadi kalau tidak mau salat ya kembali lagi menjadi tidak balik. Tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak balik. Begitu pula tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak berakal. Karena disitulah manatu taklifnya, tempat pembebanan perintah dan larangan di situ. Sehingga orang yang tidak berakal itu ya terserah dia. Dia tidak dapat dosa kalau dia tidak salat, melanggar tidak sama juga yang anak-anak yang tidak balik. Tapi anak yang tidak balik tetap ya harus
ajarkan dan dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti juga salat. Baik. Kemudian selanjutnya tentang cukup melakukan 4 takbir, sujud, membaca ihdinas siratal mustaqim, tahiyat. Pertama saya mengatakan begini. Sebenarnya begini, berangkat dari sini Allah mengatakan aqimis salata li dzikri. Kita dituntut bagaimana supaya kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat yang semestinya mulai dari buan takbiratul ihram sampai sampai terakhir. Tapi ada mengatakan kalau kita tidak bisa lakukan itu cukup 4 saja, tidak bisa. Harus ada usaha semaksimal mungkin untuk bagaimana supaya kehusuan kita dalam salat itu mulai dari takbiratul ihram. Tapi meskipun tidak ada yang akan mampu sampai memberikan salam. Ya. Ini sebenarnya dari sini paham pendapat seperti ini, kemudian nanti akan memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga mengatakan di situ bagi saja perbaiki keingatan tak cukup itu 4 yang lain. Kan ada biasa itu. Yang biasa kalau dalam bahasa buku itu biasa dikenal dengan istilahnya lisetna sumpah jange. Dalam 3 tempat itu ketika buat takbiratul ihram, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian nasyahad itu nasional lisetnya sumpah jange. Karena yang penting dah sembarang ngerak, yang penting katanya kita beringat kepada Allah. Ini yang bahaya. Ya. Kalau yang kemudian menjadi pemahaman isi daripada salat itu adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi nanti akan sampai kepada kesimpulan namun di mas sumpah yang penting kita ingat kepada Allah kan gitu. Jadi kalau katakan aqimis sholata li dzikri, tujuan daripada salat adalah mengingat kepada Allah. Pokoknya yang penting kita mengingat, tidak akhirnya dia nanti akan mengatakan itu salat cuma kulit, rukuk, sujud, duduk itu cuma kulitnya saja. Yang penting isinya. Sehingga ada itu biasa masyarakat awam mulai saya ini ustaz, namun semua liter berat kamu sumpah jatuh mah. Caranya liter salat. Ini bahaya. Kan begini, keadaannya begini. Salat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fasilitas untuk kita supaya kita bisa berzikir dan mengingat kepada Allah, dan itu pun tidak mampu kita lakukan. Kira-kira bisa nggak di luar salat? Sementara sibuk di pasar, sementara dalam salat saja kita tidak, jelas-jelas kita sudah berdiri di depan Allah, sudah berwudu belum mampu kita ingat sama Allah, bagaimana di luar salat? Ya kan Pak? Akhirnya nanti ada masyarakat bilang itu ini kan paham-paham masyarakat biasanya cica miconga purani sumpah jannah. Karena itu yang jadi jelas, yang penting mengingat kepada Allah. Akhirnya nanti terbengkalailah semua amalan-amalan yang semestinya yang dilakukan. Ya saya mengatakan ya, dalam agama kita tidak ada istilah, ajaran agama kita ini tidak ada istilah kulit, tidak ada istilah isi. Semua yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, baik yang berkaitan dengan gerakan-gerakan anggota badan salat, begitu pula yang hati, itu semua penting dan isi semua. Ya. Karena kalau kita masukkan di pikiran masyarakat ada isi ada kulit, akhirnya nanti masyarakat dia pentingkan isinya. Sehingga banyak masyarakat itu yang malas salat. Ada dulu anak muda sana. Kenapa belum tidak salat? Nasing ustaz. Bisa juga bahasa di sini. Bilang ini. Dek pernah di Patetoka. Belum ada katanya yang kasih berdiri. Saya bilang, bagaimana saya mau kasih berdiri? Kenapa? Nah, kita itu anak muda. Masa mau dikasih berdiri lagi? Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan, ya wahai si A, kasih berdiri melaksanakan salat. Allah langsung mengatakan, wa aqimus shalah, dirikan salat. Nah, ini saya biasa mengambil kesimpulan paham-paham seperti ini ya. Paham-paham terkadang mungkin orang yang malas yang melaksanakan salat. Akhirnya diracunilah pikiran-pikiran masyarakat. Dia mengatakan dia bilang nakudet na senuis sangi iga masumpajang iga ti sumpajang iga tarima sumpajang purono masumpajang. Ditanya nanti siapa belum sampai umurmu. Kalau mau aku tahu datang ke rumah. Bagaimana caranya? Lu tanya begitu sekali tak bertanya tidak mau lu tahu. Lu sengaja. Jadi saya biasa mengatakan kepada teman-teman itu, kalau ada ilmu
dalam syariat yang kemudian pembelajarannya disembunyikan dan tidak mau disampaikan secara terang-terangan di masjid, itu dipertanyakan. Tidak ada dalil yang mengatakan sembunyikan untuk orang tertentu dan sampaikan kepada untuk orang tertentu. Itu bahaya. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang teman itu. Jadi saya telusuri. Saya tanya, dia mengatakan, Ustaz, masalahnya ini saya belum mendapat izin dari guru saya untuk menyampaikan hal itu. Saya bilang, andaikan saya ini mati sekarang, dan apa yang kau mau sampaikan itu kau tutupi dari saya adalah sesuatu hal yang hak, yang menyebabkan saya masuk surga tapi tidak engkau kasih tahu, Kak, dan saya mati kira-kira masuk di mana, Kak? Berarti kau yang menyebabkan saya masuk neraka. Mereka agama ini jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Tapi sebagian masyarakat kita juga senang dengan hal-hal yang seperti itu. Karena di masyarakat kita Indonesia itu tidak ada satu ajaran-ajaran yang menyimpang, kecuali pasti ada mengikutnya. Mulai dari apa dulu, yang mengaku sebagai Nabi Isa, ada pun pengikutnya. Mengaku sebagai Jibril, ada pun pengikutnya. Pernah juga di Jawa itu ada yang mengaku sebagai Allah, ada pun pengikutnya. Saya berpikir, mami, andaikan ada yang mengaku sebagai penjaga surga dan neraka, aman bagi kita Indonesia ini. Selesai. Ya, saya hanya belum ada yang mengaku sebagai penjaganya surga dan neraka. Nah, ini bahayanya. Ini karena memang ada masyarakat terkadang pikirannya begitu. Pas datang yang sesuai dengan cocok kita ini. Karena bukan malas mentonji salat. Memang malas malas salat, termasuk kemarin ini yang disibukkan paham yang dari gua. Bukan. Yang Khalawatiyah yang itu. Yang polak lah itu. Kan ramai kemarin itu dia. Dan enggak tahu, gua sudah memutuskan ya mengeluarkan fatwa, dan kita di Pangke kemarin juga sudah mempelajari dan sudah keluarkan juga fatwa di Kabupaten Pangke itu tentang kesesatan ajaran Torah. Tapi sampai sekarang masih ya. Karena memang ada terus masyarakat suka dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, tahu yang tidak pernah lihat masjid orangnya, atau memang dia malas pergi masjid. Ya. Salah satu diantaranya mungkin ya. Saya kira begitu Pak Pak Isbar. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekhusyuan dalam salat. Nah, untuk pertanyaan Pak Pak Jafar, ya semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakitnya. Mengenai tentang masalah pertama dulu, salat dalam keadaan ada kateter. Kateter itu kan pasti ada najis. Insyaallah salatnya selama memang tidak ada kemungkinan untuk menghilangkan kateter itu dan tidak ada yang bisa mengganti. Artinya kalau ada sebisa mungkin sebenarnya mengganti pakai sarung. Ada yang bisa diganti dulu. Setelah itu ada pun yang telah terjadi, silakan salat dalam keadaan seperti itu, dan itu adalah salatnya sah dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada uzur syar'i yang memungkinkan dia tidak bisa memperbaiki keadaannya dalam salat kecuali dalam keadaan kondisi seperti itu. Maka saya tadi mengatakan tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Meskipun dalam keadaan sakit ada kateter, salat. Tidak menghadap ke kiblat, tidak ada yang membantu kita menghadap ke kiblat, salat. Itu salah satu di antara unsur yang membolehkan kita salat untuk tidak menghadap ke kiblat. Padahal kalau kita lihat syarat sahnya salat itu kan di antaranya menghadap ke kiblat, di antaranya suci dari hak najis. Tapi dalam kondisi-kondisi seperti itu dibenarkan untuk tetap melaksanakan salat selama tidak ada hal yang memungkinkan kita untuk memperbaiki. Nah, mengenai tentang masalah operasi dalam keadaan dibius 2 hari 2 malam ya. Ini pertama saya ingin mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak sadar ya, orang yang dalam keadaan tidak sadar berarti baginya tidak berkewajiban untuk melaksanakan salat ya. Pertanyaannya kemudian tidak sadarnya disebabkan karena faktor, disebabkan karena usaha sendiri, seperti kan orang-orang yang mabuk itu tuh, dia kan minum tidak sadar. Tidak wajib kita salat dia karena tidak sadar.
Kalau seperti kondisi yang dialami oleh Pak Haji Jafar, dalam keadaan tidak salat disebabkan karena dibius, berarti mukhatab kewajiban salat dalam waktu 2 hari itu tidak tidak wajib dia melaksanakan salat dalam 2 hari itu. Tapi andaikan mimbabil ihtiyati, dari sisi kehati-hatiannya kita mau ganti salat 2 hari itu, maka la ba'sa, maka tidak mengapa juga dengan cara umpamanya kalau salat duhur setelah salat, seperti dikatakan tadi Pak Asbar ya, yang jamaahnya itu setelah salat duhur dikada lagi 4 rakaat ya, dikada lagi 4 rakaat. Tapi ya kalau saya secara pribadi dalam kondisi seperti itu, dalam keadaan kondisi tidak sadar, apalagi ketidaksadarannya disebabkan karena memang sesuatu hal yang harus dia lakukan, maka kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat pada waktu itu tidak lepas dan tidak wajib. Dan sekali saya katakan, kalau dari sisi kehati-hatiannya kita mau ambil sisi kehati-hatiannya, kita mau kada dan ganti atau keganti, maka tidak menjadi masalah. Dan cara menggantinya setiap habis salat ya. Duhur tambah lagi 4 rakaat, atau begitu pula asar dan seterusnya selama 2 hari. Barakallahu fiik. Baik. Sebelumnya ibu-ibu, saya juga ada pertanyaan sedikit saja. Sebelum ibu-ibu, ya Prof, sebentar nanti ya insyaallah. Jadi saya singkat saja. Ada terkait tadi dengan pertanyaan Pak Haji Jafar. Saya kan sebagai tukang mendoa-doakan orang sakit di Rumah Sakit Ibnu Sina. Jadi betapa banyak dosaku ini. Kalau itulah karena saya masuk doakan, dan saya sampaikan saja bahwa kita sholat Bu, tetap sholat walaupun dalam keadaan sakit. Yang penting masih sadar, tetap sholat. Tapi itu masalah pampersnya Ustaz, anunya ini, pakaian ini, celana orang besar yang sakit. Saya bilang, biar begitu saja. Kalau diusahakan dulu dibersihkan atau diganti. Tapi kalau dalam keadaan darurat ada keluar lagi dan seterusnya. Dan itu tempat tidurnya tidak masalah. Pamannya kepalanya menghadap ke timur, tidak menghadap ke kiblat. Apakah sah saja Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Jazakumullah khair. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap usahanya untuk mengingatkan orang melaksanakan salat. Terutama tadi saya katakan ya, orang yang sakit. Alhamdulillah kalau di Rumah Sakit Ibnu Sina ini sudah ada seperti yang dilakukan oleh Pak, mendoakan dan mengingatkan orang sakit supaya melaksanakan salat. Itu adalah sesuatu hal yang baik. Dan kalau seperti yang dikatakan tadi, memang aturan pertamanya kita meminta dia mengharap sebisa mungkin. Kalau pakaiannya bisa diganti. Kalau memungkinkan dikasih menghadap ke kiblat, dikasih menghadap ke kiblat. Namanya ada anaknya yang bisa bantu. Tapi kalau selama hal itu sudah mentok, sudah tidak ada yang bisa menggantikan pampersnya, sudah tidak bisa menghadap ke kiblat lagi, tidak ada yang bantu dia untuk menghadap ke kiblat, maka salatlah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan insyaallah majur insyaallah. Syukran. Baiklah, kita lanjut kepada penanya. Kepada Ibunda Pengaji Huang Haji Masuk Profesor Dr. Haji Masuk Mukhtar MA, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penceramah jamaah yang hadir tempat ini. Mungkin hampir sama yang tadi Ustaz Nisa Sumarlin kemukakan, itu pada saat sakit dan pakai pampers. Jadi ada yang mengalami demikian, selalu pakai pampers dan selalu mau buang air kecil. Jadi disarankan agar dia menjamak salatnya. Nah, bagaimana kira-kira hukumnya ini? Menjamak salat terhadap orang yang sakit karena takut selalu mau buang air kecil terus,
Jadi di jamak salatnya. Sekira itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Berkaitan tentang apakah bolehnya orang yang sakit, apalagi dalam keadaan, biasa juga ada itu istilah penyakit silsil bol ya, itu yang sedikit-sedikit keluar lagi air kencingnya tanpa terasa, apalagi dikatakan tadi dalam keadaan sakit tertentu yang dimana dia pakai pampers, apakah boleh menjamak salatnya? Insyaallah diberikan keringanan untuk menjamak salat, dan insyaallah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dibenarkan untuk mengkasar. Ya, tidak dibenarkan untuk mengkasar, tapi dibenarkan untuk menjamak salatnya, wallahu a'lam. Baik. Kasih. Masih ada? Oh iya, silakan kepada Mukaram Dr. Haji Amir Shonen, MS, atau takmir masjid kita. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah saya diskusi di masjid ini, saya per individu. Ketika saya diskusi itu, kita sebut Bola Mongondo. Bola Mongondo itu satu daerah di Sulawesi Utara, satu kabupaten. Kita sebut kabupatennya itu adalah Kabupaten Bola Mongondo. Tapi apa ibu kotanya Bola Mongondo itu kita lupa yang berbicara ini di diskusi. Lalu teman saya itu pergi salat, ambil air wudhu, pergi salat lagi. Setelah dia salat, dia kasih tahu sama saya, Bola Mongondo itu ibu kotanya Kota Mobagu. Berarti ini pekerjaan setan ini yang masuk ini. Seperti yang Ustaz bilang tadi ya. Nah, ini satu masukan buat kita bahwa yang seperti itu adalah setan. Saya mau perjelas dulu Ustaz. Saya itu salat qabliyah subuh di rumah. Utamanya salat qabliyah subuh. Mana yang lebih afdal? Saya lakukan di rumah itu qabliyah subuh. Baru saya ke masjid, atau saya qabliyah subuh di masjid. Itu kebiasaan saya, dan ada bukan hanya saya, ada sebagian jamaah yang salat qabliyah subuh itu di rumahnya. Nanti setelah salat qabliyah subuh, baru dia pergi di masjid salat. Ini yang saya mau pertanyakan. Kemudian yang ketiga Ustaz, tadi ada ayat yang diambil, innama yasyallahu min ibadihil ulama. Itu surah Fatir ayat 28. Kalau kita perhatikan itu, memang ayat-ayat sebelumnya, ayat 27 itu, alam tara annallah anzala minas samai ma'an akhraja bihi nabatu, ya, dan seterusnya sampai wa gharabi busud. Itu ayat-ayat yang berhubungan dengan alam semesta. Air hujan turun masuk ke dalam tanah, tumbuh tanaman-tanaman yang beraneka ragam warnanya, dan gunung-gunung itu ada 3 warna, ada keputih-putihan, ada merah, ada kehitam-hitaman. Baru Tuhan mengatakan, innama yasyallah min ibadil ulama. Tapi kalau kita lihat majelis ulama sekarang, itu didominasi orang-orang agama. Dalam arti spesifik, sarjananya itu memang sarjana agama. Padahal kalau ayat itu di atas, itu ayat yang berhubungan dengan ulama. Yang dimaksud dengan ulama itu adalah orang-orang yang kemampuan intelektual keilmuannya itu bersifat umum, tapi dia senantiasa khusyuk terhadap Allah, takut kepada Allah. Nah, itu yang itu. Kalau pertanyaannya, bagaimana kalau seorang yang ahli agama dan takut kepada Allah, itu disebut apa itu Ustaz itu? Jadi singgung dalam ayat itu, innallaha yasallahu min ibadil ulama. Saya kira demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Dokter, Pak Prof. Jadi tadi ada tambahan itu, ternyata ada temannya yang mengalami ya. Ternyata Allah ternyata syaitan mengingatkan dia di dalam salat. Dan biasanya memang begitu, sering hanya gitu. Kemudian pertanyaan kedua tentang masalah salatun qabliyah. Ya, itu jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua salat itu afdalnya dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Jadi termasuk salat sunnah qabliyah.
Semua qabliyah terabdalnya dilakukan di rumah. Cuma masalahnya kita di Indonesia, kita di sini alhamdulillah karena kamatnya 10 menit. Jadi ada kesempatan salat di rumah. Tapi kalau di masjid-masjid lain, itu yang dijadikan patokan bukan waktunya. Nah, tidak ada orang salat, langsung nak kamat. Biar baru 2 menit sudahnya diasang. Tidak ada, langsung di kamat. Itu tidak bisa. Jadi mau salat sunat di rumah, ikamat nih. Nanti kita terlambat. Tapi ini yang perlu disampaikan. Sebenarnya penjelasan kepada pengurus masjid supaya diberikan waktu jamaah untuk melaksanakan salat sunnah qabliyah, khususnya salat subuh. Bila salat di rumahnya dia lebih afdal, kemudian berjalan untuk pergi ke masjid. Sampai di rumah di masjid ya salat sunnah tahiyatul, tinggal salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau ditanya, tapi jangan kalau salat sunnah tahiyatul masjid lebih afdal juga di rumah. Ya, jadi salat sunat itu afdalnya dilakukan di rumah, kecuali salat-salatnya memang ada nasnya menunjukkan tentang keutamaannya dilakukan secara berjamaah seperti salat tarawih. Sampai nanti dipegang kalimat saya di depan, afdalnya salat sunat di rumah, kemudian nanti tidak ada yang pergi salat tarawih. Jadi ada nas-nas tertentu yang menunjukkan seperti salat tarawih afdalnya dilakukan secara berjamaah, dan memang ada perintah untuk melakukan secara berjamaah di masjid. Nah, itu. Jadi afdalnya Pak Prof tetap di rumah. Ya. Asbabul nuzul. Yang mana? Enggak, yang salat sunat dulu. Ya. Baik. Ketika ayat itu Rasulullah belum ada di masjid, sudah mau asal, sudah mau asal. Baik. Jadi tidak asal dulu. Kenapa? Karena Rasulullah belum ada. Ini kan azan dilakukan sebelum salat subuh. Ya. Ternyata dia pergi lihat Rasulullah. Dia dapati Rasulullah sementara menangis terisak-isak sampai dalam riwayat basah itu tempat sujudnya karena air matanya. Kalau ditanya oleh oleh Bilal, apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah dosamu yang lalu maupun yang akan datang itu diampuni oleh Allah? Dia bilang baru saja turun ayat yang kepada saya semalam. Ayat itu inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ayat liulil albab ya. Sampai alladzina yazkuruna qiyaman wa qu'udan dan seterusnya. Itu baru saya turun ayat itu. Lalu dia katakan saya khawatirkan umatku di belakang hari kemudian tidak bisa memahami. Dia suka baca ayat ini tapi tidak bisa memahami, tidak bisa mencerna apa makna di balik surah Ali Imran 190 191. Itu yang bunyi hadisnya. Fawailul liman qara'a hadzal ayati wa lam yatadabbarha. Ya, wailul liman qara'a hadzal ayati wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang yang salat itu tapi tidak. Maksudnya ayat itu. Bukan, maksudnya itu ceritanya Rasulullah itu sebelum dia salat di rumahnya. Dia tidak salat sunat di rumahnya, tapi salat di masjid. Walaupun kita pahami rumah Rasulullah itu kan seperti sekarang yang ada di Madinah itu cuma dinding yang mengantarai. Nah, sudah itu kan gampang. Tapi kelihatannya asbabun nuzulnya itu Rasulullah itu salat qabliyah subuh itu di masjid, bukan di rumahnya. Walaupun rumahnya itu hampir bagian dari masjid. Dinding saya mengantarai. Saya enggak, yang dimaksud asbabun nuzul ayat atau untuk salat sunat itu? Yang salat sunat itu, berarti kan Rasulullah, kalau saya pahami itu ayat, kebiasaan Rasulullah itu melaksanakan salat qiblah apa saja, qiblah subuh misalnya di masjid. Karena kan Bilal belum mau azan itu kalau belum ada Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah masih ada di rumahnya, maka dia tidak azan. Ya batalkan. Jadi kalau begitu waktu-waktu lain dia azan baru dia lakukan salat. Pertama insah hadir riwayat. Kalau riwayat ini benar. Karena hadis yang mengatakan fawailul liman qara'a hadzal ayati wa lam yatadabbarha, celakalah orang yang membaca ayat ini kemudian dia tidak mentadabburinya. Ini kan sesuatu hal yang bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang dimana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca Al-Quran dan menjanjikan 10 pahala bagi siapa yang membaca satu ayat, satu huruf. Nah ini kalau kita mengatakan orang akan berpikir lebih baik saya tidak baca kalau begitu.
Kalau saya tidak mentadabburi ayat ini, kalau begitu lebih baik saya tidak baca daripada saya daripada saya celaka, lebih baik saya tidak baca. Gitu. Makanya ada yang menghukumi bahwa riwayat ini adalah ayat riwayat yang mengatakan fawailun liman qara hadhil ayati wa lam yatadabbara, itu tidak sahih. Pertanyaan itu karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang menganjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an dan menjanjikan satu huruf mendapatkan 10 pahala. Kemudian yang kedua, ini kan hadisnya Rasulullah SAW secara kuliah jelas, ya, secara kuliah jelas. Sementara riwayat yang disebutkan tadi masih ihtimal apakah Bilal melaksanakan mengumandangkan azan setelah Rasulullah SAW berada di masjid. Sementara hadisnya Rasulullah mengatakan secara jelas mengatakan bahwa afdalnya salat itu dilakukan di rumah kecuali salat fardu. Nah ini kan biasa, ini kan bagaimana caranya menggabungkan antara suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah yang dilihat bertentangan dengan perkataannya. Kira-kira mana yang diambil? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya pahami dari riwayat yang disebutkan tadi, Bilal radhiyallahu anhu sudah azan dan sahabat sudah pada datang. Tapi Rasulullah SAW terlambat sehingga Bilal datang, ya Rasulullah. Tapi ternyata Nabi SAW menangis. Jadi kalau demikian tidak dipahami bahwa salat sunat Nabi SAW itu di masjid. Di rumahnya didapat. Iya, karena biasanya kalau Nabi SAW sudah datang ya di kamar itu, karena kira-kira begitu yang saya pahami, tapi saya tidak tahu juga ya. Terima kasih. Barakallahu. Ya, seperti dijelas. Tapi andai kan begini. Ini kan antara perbuatan dengan perkataan. Mana yang bersifat umum? Umpamanya ada hadisnya Rasulullah SAW melarang kencing berdiri umpamanya, ataukah minum berdiri. Ya, tapi ternyata pernah ada yang melihat Rasulullah SAW buang air kecil berdiri. Yang kita ikuti perbuatannya ataukah perkataannya? Yang kita ikuti jelas perkataannya, karena itu bersifat umum. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah bisa jadi ada kemungkinan ada alasan sehingga dia kencing berdiri, ada usulnya apakah, sehingga ulama berusaha untuk ada takwil yang mengatakan tempat yang ditempati pada waktu itu becek, karena kalau dia kencing duduk akan terbercik naik kandungnya sehingga dia berdiri. Itu diantara alasan-alasan yang dikemukakan oleh ulama. Jadi kalau umpamanya tadi andaikan benar riwayat itu, dan tadi sudah diluruskan oleh Pak Kiai ya, dan berhadapan dengan perkataannya Rasulullah yang sahih bahwa salat sunnah itu afdalnya dilakukan di rumah kecuali salat fardu, maka tentu kita lebih mengutamakan karena itu bersifat umum. Apalagi kalau umpamanya tidak pasti, tidak ada kepastian apakah setiap saat Rasulullah SAW salat sunnahnya di rumah atau di masjid. Saya kira begitu Pak Prof. Ini salat awal duha. Ada yang melakukan secara individu, ada yang berjamaah. Yang lalu itu ketika Prof Pak Wajdi, ini kan kemarin dia datang yang kedua kalinya, Ustaz ketiga kalinya ini. Yang lalu itu bulan lalu itu kita berjamaah itu salat duha. Nah, saya kasih contoh begini Ustaz. Saya itu pernah di UMI, kita di UMI, ketika awal pertama di UMI itu kita masuk di Padang Lampe, itu kan di pengelolanya itu yang melakukan itu bimbingan, itu orang-orang dari Amerika, orang-orang dari Thailand, ada sekitar 50 orang. Itulah yang pertama mengasuh kita di Padang Lampe. Ketika habis penutupan itu, ditutup subuh itu, kita semua salat duha. Lalu almarhum Profesor Basra bilang, tidak ada itu dua berjamaah. Dua itu individu masing-masing. Individu masing-masing. Jadi terpaksa tidak berjamaah. Yang kedua, UMI ini sekali waktu berjamaah duanya. Baru dia datangkan Profesor siapa namanya?
Kenapa dia berjamaah? Alasannya adalah supaya teman-teman yang datang itu bisa datang jam 8. Supaya datang jam 8 kita salat duha dulu. Jadi dia salat duha berjamaah untuk menunggu teman-teman hadir pada saat kerjanya itu jam 8. Lalu dipanggillah Profesor Dr. Quraisyab. Ditanyalah itu, bagaimana hukumnya duha berjamaah? Lalu dia katakan, sepanjang saya punya pengetahuan, itu saya belum temukan itu duha berjamaah. Belum ada itu. Terpasti tidak ada duha berjamaah. Nah, ketika sekarang ini pesantren pada Lampe, itu salat duha berjamaah. Ketika juga di kampus, ada juga teman-teman di fakultas itu yang duha berjamaah. Alasannya Pak Kiai itu, Pak Riwadi, pernah sekali waktu Rasulullah itu katanya ke rumahnya seseorang, sahabat. Lalu dia salat 2 rakaat. Dia salat 2 rakaat. Menurut Pak Kiai Pariwadi, salat yang dilakukan 2 rakaat itu apa namanya? Itu kan waktu duha. Dia katakan salat duha itu pada Rasulullah itu berjamaah di rumah siapa namanya yang datang itu. Yang ketiga, saya pernah membaca tulisannya Pak Profesor Ahmad Sewang. Duha berjamaah itu bid'ah. Bid'ah yang apa? Yang merugikan begitu. Apa namanya itu, Ustaz? Bukan dalalah. Mungkar apa? Artinya tidak diperkenankan berjamaah. Bagaimana pandangannya Ustaz ini? Karena tentang duha berjamaah dengan duha sendiri-sendiri. Ya, jazakumullah. Mengenai tentang kalau kita memang menelusuri riwayat-riwayat, tidak ada yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan duha secara berjamaah ya. Insaha, kalaupun benar hadis yang disebutkan oleh Pak Prof tadi, Pak Prof tentang Rasulullah SAW duha, tapi itu kan jarang dilakukan, bahkan cuma sekali itu saja. Cuma sekali itu saja. Dan kalau itu melakukan ibarat berarti itu menunjukkan boleh saja melakukan sekali-sekali untuk memberikan pembelajaran, tapi tidak lais alat dawam, bukan untuk terus terus menerus. Jadi kalau untuk sekedar pembelajaran supaya kemudian teman-teman mau melaksanakan salat duha ya boleh. Ya, tapi untuk kemudian alat dawam setiap saat ya itu kita belum tidak menemukan riwayatnya. Padahal kan bisa saja Rasulullah SAW itu kan rumahnya dekat dengan masjid. Apa susahnya sahabat datang kemudian panggil Rasulullah kita salat duha lagi berjamaah. Atau umpamanya ketika sudah salat subuh, majelis sudah selesai majelisnya Rasulullah SAW, ya Rasulullah kita salat duha berjamaah, tapi itu kan tidak kita menemukan riwayat yang menunjukkan tentang itu. Jadi kalau saya secara dilakukan untuk sekali-sekali sebagai bentuk pembelajaran, kalau umpamanya kita mahasiswa baru mau diajar istiqamah mereka salat duha, pembelajaran dulu. Sama sebenarnya dengan wirid-wirid bacaan setelah salat. Untuk melakukan secara berjamaah bisa saja untuk pertama pembelajaran supaya jamaah semua tahu apa yang dibaca. Dan repot kalau jamaah semua tidak ada pindah langsung kita tidak ada, saya pusing jamaah ini apa yang dibaca ini. Kan artinya kalau sekedar pembelajaran untuk diberikan pembelajaran kepada mereka, setelah itu selesai. Mereka sudah terbiasa dengan zikir-zikir yang dibaca setelah salat. Setelah itu mereka masing-masing berzikir sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Tadi yang terakhir tentang majelis ulama yang didominasi oleh ahli alim. Jelasnya kalau ahli agama itu tetap juga dinamakan ulama, kan Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Cuma ayat itu tadi menunjukkan bahwa penyematan kalimat ulama sebenarnya itu bukan cuma sekedar kepada mereka-mereka yang memiliki keilmuan agama, tapi mereka-mereka yang memiliki keilmuan yang berkaitan tentang alam, tapi ilmunya itu mengantarkan dia semakin takut kepada Allah, itu adalah ulama. Makanya kita di Indonesia perlu memang generasi-generasi yang profesor-profesor yang tahu tentang keilmuan ilmu-ilmu yang berkaitan tentang alam. Pada saat yang bersamaan dia bisa mengaitkan antara ilmu tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang agak kurang kita di Indonesia. Kalau di Mesir itu alhamdulillah, terkadang di Mesir dulu saya di Mesir itu,
17 tahun. Terkadang saya merasa iri dengan teman-teman orang Mesir itu. Saya tanya, kamu dari mana? Katanya Fakultas Kedokteran. Tapi nakal lagi kalau bicara agama. Banyak ayat yang dihafal, banyak hadis yang dikeluarkan, dia yang jelaskan sama kita. Padahal dia Fakultas Kedokteran. Coba kita di Indonesia masuk di Fakultas Kedokteran, tanya tentang agama. Ini yang perlu dimunculkan juga di Indonesia. Fakultas Kedokteran, dokter, tapi ketika berbicara tentang masalah agama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tahu, ya. Supaya tidak ada, itu lebih bagus lagi. Itulah yang kita ingin lahirkan, generasi-generasi seperti itu. Baik. Insyaallah saya kira Terakhir. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wa syukurullah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Minta maaf saya di masjid lain juga tadi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan amanah yang disampaikan oleh Ustadz kepada saya bahwa beliau itu membangun pesantren, Pak. Di mana tempatnya, Ustadz? Iya, di Pangkep. Dan siapa dia tahu di antara jamaah ada yang ingin membantu beliau membangun pesantren untuk pembinaan generasi-generasi menjadi ulama dan alim. Maka saya sudah kirim di grup Masjid Sultan Lauddin, bisa dilihat-lihat para jemaah sekalian. Cuma karena ini rupanya waktu juga sudah terlalu siapa tahu nanti Ustadz datang lagi, dan juga saya tidak tahu apa sudah dijelaskan tadi. Ini mengenai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kenikmatan hati saya dan jiwa saya itu dalam salat. Tapi ini tentunya mungkin penjelasannya panjang atau sudah dijelaskan nanti. Kalau belum dijelaskan, mudah-mudahan nanti 1-2 bulan Ustaz diundang lagi untuk menjelaskan itu. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair. Jadi insyaallah nanti pertemuan berikutnya karena sudah 8. Saya cuma sekedar mungkin mempertegas tadi tentang jadi mumpun di bulan Rajab, artinya semua amalan ibadah di bulan Rajab ini dilipat gandakan oleh Allah, ya, termasuk wakaf. Jadi kami itu melelang wakaf untuk pembangunan rumah pembina. Kami butuh 41.000 batu merah, ada semen, ada pasir. Jadi berapapun kita mau wakaf satu saja batu merah, tidak masalah. Bisa jadi itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi saya kira itu mungkin nanti sebentar ada teman bagikan amplop, nanti mau dikasih kembali kepada Pak Kiai atau kapan, insyaallah terserah. Yang jelasnya pada bulan Rajab ini amalan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Semoga insyaallah Allah mempertemukan kita di pada kesempatan yang lain, dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan nanti di surga secara dalam surga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan insyaallah kita semua mengambil manfaat dan barokah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru kalam, bisa dikumpul sama saya Pak kalau mau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ikut di Zoom Pak Asbar. Syukran. Terima kasih Ustaz, sama-sama Ustaz. Panggil-panggil Kak ke masjid Pak Sajaratul Yakin. Amin. Insyaallah Ustaz. Iya, terima kasih. Cuma sekarang kan masih dibangun ya, terima kasih. Iya. Selamat, salam sama jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.